Hai semua, kita lanjut. Tema kali ini adalah arsitek sebagai pendengar. Saya ambil tema ini karena saya coba menekankan sekali lagi bahwa fungsi arsitek itu pada dasarnya adalah sebagai seorang psikolog. Syarat utama menjadi seorang psikolog adalah kemampuannya untuk mendengar kliennya, mendengar apa yang disampaikan kliennya, dan juga kemampuan untuk menggali apa yang dirasakan, apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Seperti halnya arsitek dalam mengeksplor keinginan klien dalam membangun suatu rumah, itu membutuhkan keahlian yang khusus ya. Dalam artian dia memang harus, seorang arsitek memang harus benar-benar dedicated untuk mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Misalnya begini, ada klien datang, dia pasti membawa impiannya akan suatu bentuk rumah yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan. Dia membawa mungkin banyak gambar dan lain sebagainya, dia sudah bawa. Nah, permasalahannya adalah keinginan klien itu kadang tidak benar-benar apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Belum tentu yang diinginkan adalah yang dibutuhkan oleh si klien tersebut. Dibutuhkan secara mentality dan physically ya. Bangunan yang bagus itu dapat memenuhi kebutuhan psikis si penghuninya. Psikis itu dalam artian ketika si klien masuk ke rumahnya, dia akan mendatangkan perasaan yang nyaman, perasaan yang tenang, sangat-sangat homey gitu, sangat-sangat home. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti pencahayaan, color tone, terus penataan ruang, organisasi furniture. Jadi ketika dia masuk, dia membawa habitnya sebagai yang sudah terbentuk selama ini. Nah, disinilah peran arsitek untuk benar-benar mengulik ya, menggali lebih dalam si klien, perasaan klien dan keinginan klien, sehingga ketika klien membawa ide, tidak serta-merta si arsitek langsung menerima. Oke, ditampung dulu, semuanya ditampung dulu arsitek. Dia dialog yang isinya adalah untuk menggali sedalam mungkin. Bapak maunya gimana? Dalam artian arsitek itu sebenarnya seperti halnya psikolog, mereka tuh sudah menyiapkan kuesioner gitu. Kuesioner yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sifatnya sangat sederhana sekali, namun dari jawaban-jawaban terhadap kuesioner tersebut, si arsitek akan dapat mengolah menjadi suatu bentuk desain yang match dengan kebutuhan baik psikis maupun fisik si klien. Nah, di sini makanya sering terjadi bahwa ada kalanya klien bertemu arsitek, dia membawa rancangan idenya sendiri, terus arsitek mengiyakan dan mengolah sedikit dan hanya menggambar untuk mengikuti ide si klien. Ketika rumah tersebut jadi dan ditinggalin dan ditempati oleh si klien, ternyata nggak nyaman sama sekali, bahkan wah kurang ini akhirnya dia ya memaksakan dirinya aja, bahwa menyaman-nyamankan dirinya aja, karena akhirnya dia yang ngikutin bangunan, si penghuni mengikutin bangunan, sebenarnya bangunan mengikuti si penghuni. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh banyak arsitek saat ini.
Demikian pun dengan si arsitek harus memiliki kewajiban profesional ya, kewajiban sebagai seorang profesional, itu kewajiban profesinya dia sebagai arsitek adalah mengedukasi klien. Dalam artian klien tuh benar-benar dieducate sehingga gambar yang terjadi itu adalah benar-benar dipahami secara mendalam oleh klien. Ini kenapa ukurannya kamarnya segini, kenapa jendela posisinya di sini, karena posisi jendela di sini adalah sesuai dengan kebiasaan ibu. Kebiasaan ibu ketika memasak begini, ibu masak pakai tangan kanan atau tangan kiri. Posisi dapur begini, nanti kompor di sini. Dan colokan kulkas di sebelah sini, untuk microwave di sini. Ibu ngambil bumbunya sebelah mana, pakai tangan kiri atau tangan kanan, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal detail yang harus benar-benar dieksplor oleh sang arsitek untuk mendapatkan harmonisasi antara si klien dan rumah yang ditinggalinya. Dan itu benar-benar dibilang mudah, tidak, ya juga bukan hal mudah, tetapi sebenarnya mudah atau tidaknya itu adalah dari kesanggupan si arsitek untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Setelah mendengarkan, memahami, setelah memahami dia mengolah menjadi bentuk desain yang benar-benar sesuai dengan karakter si klien tersebut. Saya rasa beberapa poin sudah saya sampaikan, dalam artian mungkin dari konten ini para kawan-kawan atau sahabat yang pingin bikin rumah kemudian terus ingin mencari arsitek, ada kalanya kalian dapat menangkap apa yang dibutuhkan dari seorang arsitek sih sebenarnya. Ketika mencari arsitek, apa aja, hal-hal apa aja yang harus dia provide ke kita gitu, provide ke klien tuh apa aja. Oke, saya rasa cukup untuk mengenai hal ini saya bahas hari ini. Makasih.